Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramdhani dari Teknik Elektrounjani kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang rangkaian flip-flop, D flip-flop, RS flip-flop, dan JK flip-flop. Pertama-tama kita merangkai rangkaian D flip-flop, yaitu menggunakan dua inputan dan menggunakan gerbang logika NOT. Di sini juga kita membutuhkan 4 buah gerbang logika NAND. Dan menggunakan indikator LED atau probe. Di sini menggunakan yang warna biru. Kita sambungkan. U1 kita ganti sebagai D dan U2 kita ganti sebagai clock. Kita sambungkan inputan ke inputan NOT dan clock kita sambungkan ke gerbang NAND. Di sini output NOT kita sambungkan ke gerbang logika NAND. Lalu kita sambungkan gerbang logika NAND 1 ke gerbang logika NAND 2. Di sini pun sama, gerbang NAND logika 3 kita sambungkan. Lalu kita sambungkan ke indikator LED. Lalu di jumper. Nah, lalu di sini inputan D sama dengan 0 dan C sama dengan 1, maka outputnya Q sama dengan 0 dan Q aksen sama dengan 1. Itu bisa dibuat reset. Lalu apabila inputan D sama dengan 1, C sama dengan 1, maka Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 0, itu bisa disebut set. Lalu D sama dengan 0 dan C sama dengan 0, maka outputnya Q1 sama dengan Q aksen sama dengan 0, itu disebut kondisi terakhir. Dan 1 juga sama. Lalu di sini kita rangkaian RS flip-flop. Di sini kita membutuhkan 3 inputan. Dan perbedaannya, RS flip-flop tidak menggunakan gerbang logika NOT. Di sini juga kita tetap memakai gerbang logika NAND 4 buah. Nah, jadi sedikit menerangkan SR flip-flop itu
singkat dari S itu set dan R itu reset. Sini kita menggunakan LED probe yang berwarna merah dan berwarna kuning. Kita sambungkan inputan ke gerbang logika NAND. Sama seperti rangkaian yang sebelumnya, kita sambungkan. Di jumper juga. Kita di sini U1 sebagai S dan U3 sebagai R, U2 sebagai clock. Di sini X1 sama dengan key dan X2 sama dengan key aksen. Jadi apabila input S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka outputnya key sama dengan key dan key aksen sama dengan key aksen. Jadi no change atau tidak berubah. Jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka outputnya key aksen sama dengan 0 dan key sama dengan 0 dan key aksen sama dengan 1. Itu bisa disebut reset. Dan jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka outputnya key sama dengan 0, key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0 itu disebut set. Dan apabila S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka outputnya itu sama dengan invalid. Kita lanjut ke rangkaian jika flip-flop. Sama di sini juga kita membutuhkan 3 inputan. Dan menggunakan gerbang inputan NAND yang berinputan 3. Dan gerbang NAND yang berinputan 2.
dan menggunakan LED probe berwarna biru. Kita sambungkan. Ganti nama terlebih dahulu. U1 sama dengan J dan U2 sebagai clock, U3 sebagai J. Sebagai K. Kita sambungkan inputan ke gerbang NAND. K juga sama, sambungkan. Kita sambungkan gerbang NAND 1 dan clock kita sambungkan. Lalu gerbang NAND sambungkan ke gerbang NAND 2, NAND 3 dan NAND 4. Dan outputan kita sambungkan ke LED probe sama. Lalu inputan yang satu kita jumper. Yang 3 pun sama. Kita sambungkan juga. Jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka itu hasilnya tidak berubah atau no change.
Dan jika inputan J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, itu outputannya Q sama dengan 0 dan Q aksen sama dengan 1, itu disebut juga reset, sama kayak rangkaian-rangkaian yang sebelumnya. Dan jika inputan J sama dengan 1, K sama dengan 0, maka outputannya Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 0, itu disebut set. Nah, apabila inputan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka outputannya Q sama dengan Q aksen atau Q aksen sama dengan Q, disebut juga toggle atau kebalikannya. Ya, mungkin segitu yang bisa saya terangkan. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih.